Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa. Karena dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, kita masih diberikan rezeki. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melalui video dakwah ini kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Oleh karena itu, di sini saya akan membawakan materi tentang mengelola hati dan menjaga lisan. Yang pertama adalah mengapa kita harus berbicara masalah hati atau tazkiyatun nufus. Pertama, Allah melihat hati dan amal manusia, bukan melihat pakaian dan hartanya. Jadi, kalau hatinya baik, maka baiklah semua amalnya. Begitu pula sebaliknya. Ingatlah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hati adalah penyelamat insan di saat harta dan anak tidak berguna lagi, kecuali anak yang soleh yang mendoakannya. Dalam Quran surat Syu'ara ayat 88 sampai ayat 88 dan ayat 99. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang keempat, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, ada seseorang yang disebut buta, tuli, dan bisu. Sesungguhnya bukan matanya yang buta, tapi karena mereka punya bola mata yang sempurna, tetapi tidak dipakai untuk melihat kebaikan, mulut yang sempurna, tapi tidak untuk bertutur kata yang baik, dan telinga yang mendengar, tapi tidak suka mencari berita yang bermanfaat. Yang terakhir, semua kekuatan manusia ada di hatinya. Ada manusia yang kecil, nenek-nenek keriput tapi masih gesit untuk melakukan pekerjaan, dan ada juga seorang pemuda yang tinggi fisiknya besar tapi tidak sanggup berbuat apa-apa. Semua itu yang mendasari adalah hatinya, kekuatan hatinya untuk beramal. Kemudian, penyelamat manusia adalah qalbun salim, hati yang selamat dari penghambaan kepada selain Allah dengan cara mengedepankan tauhid yang hakiki. Yang kedua, hati yang selamat dari kesombongan dengan cara tawadu dalam kehidupan ini. Yang ketiga, hati yang selamat dari hasad. Jika selamat dari hasad, hati tersebut senang melihat orang lain sukses. Hati yang selamat dari iri, yaitu hati yang tidak menginginkan anugerah orang lain. Zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan hati yang terhindar dari dengki. Dengki adalah menginginkan orang lain hancur. Dan itu perbuatan dengki sangat dilarang dalam agama Islam. Racun hati ada sebagai berikut. Yang pertama, berlebihan dalam berbicara yang tidak bermanfaat, berlebihan dalam memandang sesuatu, berlebihan dalam makan dan minum. Yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Yang kelima, panjangan tak ada ikhtiar. Yang keenam, terlalu banyak tidur.
Poin berikutnya ada muhasabah sebagai penjagaan hati. Mari kita muhasabah, introspeksi diri apakah kita sudah bersih atau belum. Karena Allah sangat merahmati muslim atau muslimah yang berpikir dahulu sebelum bertindak. Introspeksi atau muhasabah ada dua, yaitu qabla amal, sebelum amal, dan ba'da amal, setelah amal. Setelah beramal, lihatlah kaca, kemudian bercerminlah, dan hapuslah kaca jendela yang menutupi pandang kebaikan orang lain. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari salah dan dosa, maka seseorang yang bermuhasabahlah yang dapat terangkat dosa-dosanya. Introspeksi atau muhasabah adalah pintu untuk mengoreksi diri sendiri, dan marilah kita usahakan agar dapat terlaksana dengan baik untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Langkah muhasabah ada beberapa, yakni yang pertama, tidak menutup diri dari pihak lain, siap menerima kritik dan cepat bertaubat dari kesalahan. Yang kedua, bersahabat dengan rekan yang soleh atau soleha, yang akan dengan ikhlas mengatakan sesuatu dengan jujur dan ikhlas. Yang terakhir atau yang ketiga, ada waktu sendiri untuk bermuhasabah, ada waktu untuk mendengar, dan tidak hanya berbicara terus-menerus. Manusia akan bertambah ilmunya ketika ia berhenti berbicara dan mendengarkan orang lain berbicara. Nah, dari muhasabah sendiri, kita dapat meraih beberapa manfaatnya. Di antaranya, musibah terangkat dan hisab diringankan. Sesungguhnya, hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hati lapang terhadap kebaikan karena motivasinya, amalnya ilahiyah. Memperbaiki hubungan sesama muslim atau muslimah tidak dalam keadaan pemutusan silaturahmi, sehingga amalnya dapat penilaian yang baik di mata Allah. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Di kedua hari tersebut, seluruh hamba diampuni kecuali mereka yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan ampunan bagi kedua orang ini hingga mereka berdamai. Sanadnya sahih, hadis riwayat Ahmad. Terbebas dari nifak atau kemunafikan karena dengan muhasabah senantiasa bertanya kepada diri sendiri, apakah yang diucapkan itu sama dengan amal perbuatannya atau berbeda. Lalu, ada penjagaan terhadap lisan sebagai aplikasi muhasabah. Seorang yang sibuk bermuhasabah, maka tidak ada waktu lagi untuk mengoreksi orang lain. Dengan memahami bahwa di hadapan Allah, setiap manusia bertanggung jawab terhadap amal dan perbuatan. Seseorang yang selalu bermuhasabah akan baik dalam penjagaan lisannya. Nah, jadi di sini kita harus sangat hati-hati ya teman-teman dalam menjaga lisan, karena lisan ini bagaikan pedang yang bisa menghancurkan kehidupan. Mereka akan menjadikan perkataan indah dan baik sebagaimana yang diperintahkan Allah, yaitu qaulan kariman, qaulan balighan, qaulan ma'rufan, qaulan staqilan, qaulan layyinan, dan qaulan masyuran. Seluruh yang keluar dari lisannya sangat nyaman didengar oleh orang lain, tidak akan suka menggibah atau membicarakan orang lain, apalagi berdusta, karena sangat tahu Allah tidak suka apabila sesama muslim membicarakan kejelekan muslim atau muslimah yang lain. Aib saudara harus ditutupi. Jika saudara kita tersingkap auratnya, maka segeralah kita menutupnya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah juga menggambarkan seseorang yang menggibah saudara dan saudaranya tidak rela akan pahala yang sudah terkumpul dari amalnya akan diberikan kepada yang digibahi. Sungguh perbuatan ini membuat manusia akan bangkrut. Nah, tapi di dalam Islam ada loh beberapa gibah yang diperbolehkan, yaitu menurut rujukan Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 234 ada sebagian seperti berikut. Dalam penganiayaan, orang boleh mengadukan penganiayaan terhadap dirinya pada penguasa untuk menyadarkan yang menganiaya. Jadi ini dilakukan apabila ada korban yang menjadi korban pembulian dan dia melaporkan misalnya ke penguasa. Nah, itu diperbolehkan karena untuk menegakkan keadilan. Nah, yang kedua, dalam meminta tolong untuk melenyapkan kemungkaran dan untuk menegur orang yang berbuat kemaksiatan. Yang ketiga, dalam meminta nasihat. Yang keempat, dalam memberi peringatan agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Yang kelima, dalam terus terang menegur kefasikan seseorang agar berhenti dari kemungkaran tersebut. Yang terakhir atau yang keenam, dalam memberi pengertian atau meminta kejelasan. Semoga dalam sikap diri yang senantiasa membersihkan hati, muhasabah dan menjaga lisan, semoga juga amalan kita dapat membawa diri kita dalam proses menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Demikianlah dakwah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan yang tidak sengaja saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.